wabarakatuh. Semangat selalu mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bersama-sama belajar tentang teknologi pendidikan. Di pertemuan yang keempat ini saya akan menyampaikan materi peran teknologi pendidikan. Ketika kita bicara sebuah peran, maka sebagai sentralnya pendidikan itu saat-saat sekarang ini yang sudah semestinya kita menggunakan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran pendidikan agama Islam. Seorang guru pendidikan agama Islam harus menguasai tentang teknologi pendidikan itu sendiri, mau tidak mau. Kalau biasanya dengan manual, dengan bertatap muka langsung, maka saat-saat ini seorang guru, seorang ustadzah dituntut harus menggunakan teknologi, karena dalam situasi COVID-19 ini maka kita membutuhkan yang namanya teknologi. Untuk itu ada 3 hal peran yang urgen yang harus diketahui oleh seorang mahasiswa-mahasiswi. Yang pertama adalah teknologi berfungsi sebagai tool, alat, yakni kebutuhan akan teknologi pendidikan sebagai alat itu mengantarkan siswa untuk membantu proses pembelajaran, mengantarkan seorang guru menyampaikan proses pembelajaran menggunakan teknologi. Maka teknologi ini dijadikan sebuah alat proses pembelajaran pendidikan agama Islam untuk menyampaikan materi-materi pendidikan agama Islam, sehingga tercapailah tujuan dari pendidikan agama Islam itu disampaikan dengan teknologi pendidikan. Karena dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung sebagaimana yang kita lakukan di 6 bulan yang lalu dan 6 bulan semester ini kita menggunakan teknologi pendidikan. Yang pertama. Yang kedua adalah teknologi sebagai sains, pengetahuan. Seorang siswa mengetahui tentang proses pembelajaran pendidikan agama Islam melalui sains, pengetahuan. Seorang guru menyampaikan materi pendidikan agama Islam kepada siswa-siswinya sebagai sains. Seorang dosen menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa-mahasiswinya sebagai sains. Di sanalah sebuah disiplin ilmu bahwasanya teknologi pendidikan berfungsi sebagai knowledge, pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang guru pendidikan agama Islam. Walaupun kita mengajarnya di daerah ini, alhamdulillah di kampung-kampung kita sudah masuk sinyal-sinyal yang tersambungkan melalui handphone yang dimiliki oleh siswa-siswi kita di daerah-daerah perkampungan. Alhamdulillah, kalau selama ini handphone Android digunakan hanya untuk media sosial, saat ini adalah yang paling tepat. Saat ini yang efektif dan efisien adalah untuk proses pembelajaran. Hingga medsos itu berfungsi sebagai pengetahuan untuk belajar mengajar. Ketiga, teknologi pendidikan berperan sebagai bahan. Ketiga adalah teknologi berperan sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Literasi bagi seorang guru di dalam menyampaikan materi-materi pelajaran kepada anak didiknya. Begitu juga dengan siswa-siswinya menerima bahan-bahan materi-materi proses pembelajarannya, materi-materi pembelajaran dari seorang guru melalui teknologi pendidikan itu sendiri. Sehingga sekarang banyak sekali disediakan wifi gratis di setiap kelurahan, di setiap RW. Kalau di daerah perkotaan itu setiap RW disediakan wifi khusus yang berada di lingkungan RW itu sendiri, diletakkan di masjid-masjid sehingga siswa-siswi bisa mengaksesnya dengan gratis untuk proses
proses pembelajaran, karena kita memang butuh teknologi. Sekarang ini adalah kebutuhan, sebagaimana kebutuhan makan dan minum kita. Karena dengan berteknologi mempermudah seorang guru, mempermudah seorang siswa untuk belajar di saat-saat COVID-19 ini. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah, ketiga hal ini sangat penting yang harus diketahui bagi seorang mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi seorang guru, bahkan yang saat ini sudah mengajar. Maka ketiga hal ini harus diketahui. Ketiga hal tersebut sangat urgen, sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa-mahasiswi yang akan menjadi seorang pendidik di era 2023 nanti. Maka mahasiswa-mahasiswi harus berpikir era 2023 ketika mahasiswa-mahasiswi lulus, bukan era sekarang. Karena di era sekarang tentu akan mengalami perubahan-perubahan tentang teknologi dan pendidikan itu sendiri, sehingga 2024 nanti kalau menjadi seorang guru sudah siap secara teknologi dan pendidikan. Karena menjadi seorang ustazah era sekarang ini harus menguasai tentang teknologi. Kalau tidak, berbahaya sekali kalau teknologi itu dikuasai sama orang-orang yang bukan ahlinya, sama orang-orang yang bukan pakarnya, sama orang-orang yang tidak pernah mengalami proses pembelajaran yang begitu panjang. Karena belajar itu tidak bisa bin salam bin, tidak bisa seperti orang bermain sulap, tetapi melalui sebuah proses yang begitu panjang sejarahnya, mulai dari pendidikan rendah, menengah, sampai ke atas, sampai pasca sarjana. Itu sebuah proses pendidikan untuk mencapai sebuah guru yang profesional, sebagai seorang guru yang betul-betul mempunyai kompetensi yang bisa dijadikan suri tauladan bagi anak didiknya, yang bisa dijadikan rujukan bagi anak didiknya. Maka guru-guru ini merupakan figur-figur tentang pendidik yang berbasis pendidikan agama Islam. Semoga kita semuanya bisa mencapai era itu, sehingga kita betul-betul menjadi guru-guru yang bermanfaat bagi anak didik. Demikian perkuliahan di siang hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan kolom komen beserta absensinya. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.